Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, Eskom Mkom, dari Prodi D3 Aramika, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mengenai perancangan basis data dan implementasinya dalam DBMS SQL. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu merancang basis data relasional meliputi perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, serta menerapkannya dalam basis data SQL. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran ini, mahasiswa mampu merancang perancangan basis data relasional, di dalamnya meliputi perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, dan juga menerapkannya ke dalam database dan tabel MySQL. Untuk perancangan basis data sendiri, kita mengikuti dari database lifecycle atau yang kita sebut sebagai DBLC. Ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan dalam DBLC. Yang pertama adalah perancangan basis data konseptual. Apa yang dilakukan pada tahapan ini adalah proses pembuatan model berdasarkan informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Yang kedua adalah perancangan basis data logikal. Pada poin ini, kita memilih DBMS yang akan kita gunakan untuk mengimplementasi desain database kita ke dalam skema database dari DBMS yang kita pilih. Yang ketiga adalah perancangan basis data fisikal. Pada tahapan ini, kita mulai melakukan implementasi dari tabel tersebut, seperti membuat indeks, membuat tabel, dan melakukan transformasi dari perancangan logis pada tahapan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada masing-masing tahapan, yang pertama adalah pada perancangan basis data konseptual, kita ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi tipe entitas. Pada tahapan ini, kita harus menentukan identitas tipe-tipe yang dibutuhkan terkait dengan sistem basis data. Yang kedua adalah identifikasi tipe rasional. Pada tahapan ini kita juga perlu melakukan identifikasi hubungan antar entitas dengan menyatakannya ke diagram hubungan antar entitas. Yang ketiga adalah membuat atribut dan domain. Pada bagian ini kita menentukan atribut dan domain pada ERD beserta primary key-nya. Kemudian ada perancangan basis data logikal. Pada tahapan ini kita mengimplementasi desain database. Termasuk di dalamnya kita menjelaskan database itu secara detail melalui entity relasi diagram. Yang ketiga adalah perancangan basis data fisik. Pada tahapan ini kita mulai membuat struktur tabel menggunakan DBMS. Termasuk di dalamnya ada membuat nama field, tipe data, lebar field, indeks, kunci sesuai dengan aturan dari DBMS. Nah, ini kita misalkan mulai menerapkan ya ke dalam studi kasus pendaftaran pasien rawat jalan di klinik. Kita masuk pada tahapan perancangan yang pertama, yaitu ada perancangan basis data konseptual. Diawali dari identifikasi tipe entitas. Berdasarkan hasil identifikasi, ada 3 entitas yang akan kita gunakan pada proses pendaftaran pasien rawat jalan, yaitu ada pasien, dokter, dan juga pendaftaran. Untuk pasien sendiri, ini adalah satu entitas yang di dalamnya mencakup informasi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi pasien. Termasuk di dalamnya ada NIK, nama lengkap, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Entitas dokter digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur peran serta tanggung jawab dari dokter. Di dalamnya ada pengelompokan data, nomor lisensi medis, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga spesialisasinya. Entitas yang ketiga adalah entitas pendaftaran. Di dalamnya mencakup informasi mengenai pengelolaan dan pelacakan pendaftaran pasien. Di dalamnya ada nomor register kunjungan, nomor rekam medis pasien, tanggal pendaftaran, klinik yang dituju, dokter yang menangani, keluhan medis, serta cara bayar yang akan digunakan oleh pasien. Selanjutnya, masuk ke tahapan perancangan yang kedua, yaitu perancangan basis data konseptual. Di sini, pada tahapan basis data konseptual, kita akan mengidentifikasi tipe rasional dengan menggambarkan melalui ER diagram konsep. Nah, kita punya 3 entitas ya. Di sini ada entitas dokter, entitas pasien, dan juga entitas pendaftaran. Masing-masing entitas tersebut berisi atribut yang kita rancang. Yang ketiga adalah perancangan
masih di perancangan basis data konseptual, yaitu penentuan atribut domain. Nah, tadi kita di depan sudah menentukan tuh ya, ada 3 entitas. Entitas pasien kita tentukan atributnya, meliputi nomor RM, nama pasien, sampai ke nomor telepon. Dan jangan lupa kita harus mengatur domain, ya, domain atau batasan dari atribut ini. Misalkan nomor RM terdiri atas karakter dengan panjang maksimal 6 karakter. Kemudian nama pasien, karakter dengan panjang maksimal 100 karakter, dan seterusnya. Nah, saat kita melakukan perancangan basis data konseptual untuk penentuan atribut di sini, kita juga bisa mulai menerapkan aturan lain seperti contohnya ada pedoman variabel dan metadata. Contohnya ini kita pakai ya, tapi belum semua. Seperti NIK, ini kita menggunakan pedoman metadata, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin juga kita menggunakan aturan di metadata. Ini contoh yang kedua ya, atribut yang kedua itu dokter. Kita tulis sebutkan atribut dan juga domainnya. Kemudian pendaftaran, entitas pendaftaran kita sebutkan atribut dan juga domainnya. Selanjutnya ada perancangan basis data fisik. Pada tahapan ini kita mulai implementasi ya untuk desain dari tabelnya. Sebagai contoh di sini ada untuk entitas pasien, tadi terdiri atas atribut nomor RM. Kita mulai merujuk kepada nama field, tipe, dan size-nya pada DBMS MySQL. Misalkan nomor rekam medis, tipenya char, lebarnya 6, nama pasien, tipenya varchar, lebarnya 100, dan sebagainya. Untuk dokter juga sama seperti itu. Kita tentukan nama field dan juga tipe data dan size-nya. Ini juga untuk perancangan data fisik yang ketiga juga entitas pendaftaran ya, juga sama. Kita tentukan nama field, tipe, dan juga size-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada implementasi dari perancangan basis data ini ke dalam DBMS MySQL. Pada video ini akan dipraktekkan mengenai implementasi pembuatan database, termasuk di dalamnya adalah pembuatan struktur tabel. Maka pada menu database di sini kita mulai untuk pembuatan database pada menu Create Database. Pada menu Create Database kita ketikkan nama database-nya yaitu DB Daftar. Misalkan di sini saya pilih nama DB Daftar 123. Kemudian setelah itu kita tekan tombol Create. Di sini pada menu Create Tabel kita ketikkan nama tabelnya yaitu pasien. Kolomnya ada 7. Pada pilihan number of column kita isi 7. Kemudian kita tekan tombol Go. Yang pertama adalah membuat kolom nomor RM. Untuk tipe data adalah karakter yang sudah kita rancang sebelumnya. Kita pilih tipenya adalah karakter atau char. Kemudian length value-nya kita isikan 6 karena terdiri lebarnya adalah 6. Kolom selanjutnya adalah tanggal lahir. Tipe datanya adalah date. Kemudian J_kel untuk jenis kelamin. Tipe data adalah integer. Lebarnya adalah 1. Kemudian alamat. Tipe datanya adalah char. Lebarnya adalah 100. Kemudian ada nomor telepon. Tipe datanya adalah integer dan lebarnya adalah 15. Jangan lupa pada saat membuat struktur dari tabel, karena nomor rekam medis tadi berfungsi sebagai primary key, maka pada bagian indeks di sini kita pilih dia sebagai primary. Kalau sudah muncul add index seperti ini, kita go saja. Terakhir, kita simpan struktur dari tabel pasien, yaitu dengan cara menekan tombol save. Nah, sehingga sekarang kita punya 3 tabel hasil perancangan basis data yang sudah kita lakukan pada tahapan sebelumnya. Oke, demikian tadi video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.